Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, Shalom. Apa kabar? Harapan saya Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anakku sekalian semua dalam keadaan sehat. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam ibadah keluarga pada malam hari ini, di mana pembacaan kita terambil dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 10 sampai ayat 11. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan tidak menciptakan laki-laki saja, tetapi Tuhan juga menciptakan perempuan. Menurut kesaksian kitab Kejadian, keduanya sepadan atau tidak ada perbedaan kualitas. Memang yang satu tampil sebagai laki-laki dan yang lain ada sebagai perempuan. Tetapi perbedaan itu bukanlah perbedaan kualitas. Karena apa? Keduanya saling membutuhkan, saling melengkapi, saling mengisi satu dengan yang lain. Baik secara jasmani maupun rohani, mental dan juga spiritual. Bapak Ibu saudara-saudara, kita bisa membayangkan betapa muramnya wajah dunia ini kalau dunia ini hanya dunia laki-laki atau dunia ini hanyalah dunia perempuan. Oleh sebab itu, lembaga pernikahan bukan saja diizinkan, pernikahan harus dihormati dan dijunjung tinggi. Saudara-saudara, laki-laki dan perempuan lalu mengucapkan janjinya di hadapan Tuhan. Berjanji untuk setia dalam waktu susah maupun senang, dalam waktu untung maupun malang. Jadi apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Pernikahan Kristen adalah untuk menciptakan satu keluarga yang diberkati Tuhan. Oleh sebab itu, pernikahan dimaksudkan untuk menutup kelemahan dan juga kelebihan, melengkapi kekurangan dari suami istri tersebut. Pernikahan Kristen bukan untuk mencabik-cabik dan bukan untuk memecahkan, tetapi agar keutuhan dan keselarasan dihayati sehingga kenikmatan keluarga menjadi berkat Tuhan yang tidak ternilai dan berbahagia di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, karena itu kesuciannya harus dijunjung tinggi dan harus dibina, harus diarahkan supaya ke arah yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Juga bila orang menghadapi hari Tuhan yang besar itu, tidak boleh terjadi perceraian, tetapi tetap setia sebagai suami istri yang sepadan bersatu dalam mengembangkan kehidupan keluarga tersebut. Saudara, patut diingat bahwa hubungan suami istri harus menggambarkan hubungan Kristus dengan jemaatnya. Bapak Ibu saudara-saudara, berdamai di tengah keharmonisan. Bacaan kita pada saat ini mau berbicara kepada kita untuk tetap damai. Bapak Ibu, zaman modern yang serba instan, manusia menuntut toleransi dan manusia selalu menuntut persamaan hak. Itu juga yang terjadi dalam keluarga. Enggak cocok dikit dan gak harmonis dikit, langsung berpikir dalam pikirannya, oh cerai saja. Lalu
Apa kata Alkitab tentang perceraian? Saudara-saudara, yang pertama, jelas bahwa Alkitab melarang. Alkitab melarang tidak boleh adanya perceraian. Karena Adam dan Hawa dipersatukan dari satu tubuh Adam. Kejadian pasal 2 ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Kesatuan yang dirancangkan dan juga dirancang oleh Allah, yaitu kesatuan daging pada ayat 24. Sebab seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara-saudaraku, jadi apa yang sudah dipersatukan Allah dari semula tidak boleh diceraikan oleh manusia. Di dalam Injil Markus pasal 10 ayat 9, apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dan di dalam Maleakhi pasal 2 ayat 16, aku membenci perceraian. Saat kita tidak taat, kita melawan firman Tuhan. Yang kedua, ada aturan ilahi. Jika harus bercerai, yang A, tidak boleh menikah lagi seumur hidup. Wah, ini berat sekali Bapak Ibu. Tidak boleh menikah seumur hidup. Apabila ia menikah dengan orang lain, maka diperhitungkan sebagai zina. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat 31 sampai 33. Telah kufirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan atau di depan Tuhan. Saudara-saudara, yang B, pilih berdamai. Sekalipun bercerai, tapi dalam perjalanan kehidupan tidak boleh bertengkar. Tidak boleh saling mendendam, tapi saling berdamai. Artinya siap menanggung resiko karena kekerasan hati tidak mau diperbaiki kehidupan nikahnya. Maka tetap dan selalu memelihara dan menghidupi anak-anaknya jika Tuhan percayakan anak-anak atau jika anak ada. Tetap menghormati mertua atau juga mantan. Tetap menjaga kekudusan. Tidak menyalahkan, tetapi introspeksi diri. Tetap tegur sapa dengan sopan. Tetap bertanggung jawab untuk memelihara, mendidik, membina anak-anak yang Tuhan karuniakan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Jadi, dalam perjalanan kehidupan ini jangan pakai alasan bosan sebagai tanda kutip
untuk bercerai. Karena itu ada motivasi untuk mencari pasangan lagi. Ini melanggar hukum Tuhan dan Allah membenci perceraian. Saudara, kalau ada masalah dengan pasangan dalam perjalanan kehidupan kita, ampunilah sampai 70 kali 7 kali. Supaya apa? Bapamu yang di sorga mengampunimu juga. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bersyukur kepada Tuhan, pada malam hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu lewat suara Tuhan yang kami dengar. Mampukanlah kami dengan kuasa Roh Kudus untuk melakukan itu dalam kehidupan beriman kami. Rawat dan tolonglah kami supaya kami hidup dalam berkeluarga tetap setia satu dengan yang lain sampai kesudahan zaman. Terima kasih ya Allah, terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa dan memohon. Amin.